Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena melanggar kode etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pemilu 2024. Menurut pertimbangan DKPP, KPU seharusnya segera mengajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres sebelum menerima pendaftaran Gibran. Lalu apa dampaknya keputusan ini terhadap jalannya pemilu yang akan berlangsung 9 hari lagi? Kita bahas bersama Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat sore, udah Ferry, apa kabar? Sore, sehat-sehat Mbak Ayu. Baik, udah alhamdulillah sehat. Udah, kita penasaran ini kan adalah sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP yaitu peringatan keras terakhir. Apa maksudnya sanksi ini? Apa imbasnya dan bagaimana kalau ada kesalahan atau ada pelanggaran etik lagi dari Ketua KPU? Ya, sejauh ini merupakan sanksi ketiga kali bagi Ketua KPU ya. Sebelumnya Ketua KPU sudah pernah juga dikenakan sanksi keras ya dengan peringatan terakhir. Namun ketika dijatuhkan sanksi yang lain tidak berdampak kepada pemberhentian Ketua KPU. Nah, hari ini juga dijatuhkan hal yang sama, sanksi keras, peringatan terakhir, tetapi saya melihat ini tidak ada konsep yang sesuai sebagaimana dipahami dalam teori hukum administrasi negara. Jika seseorang sudah diberikan peringatan keras terakhir, biasanya apapun pelanggaran etik atau sanksi yang dia terima berikutnya akan berujung kepada pemberhentian Ketua KPU. Ini malah tidak gitu ya. Nah, catatan saya memang putusan ini harus betul-betul dipahami sebagai putusan etik terhadap penyelenggara. Jadi objeknya bukan soal apakah Gibran dapat dianulir dari kepesertaan pemilu. Tetapi ini objeknya adalah tindakan dari Ketua KPU, sehingga subjeknya juga adalah Ketua KPU, dan Ketua KPU itulah yang diberikan sanksi. Namun, apa yang dijatuhkan oleh DKPP itu mengindikasikan berbagai cacat etik di dalam pengajuan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden yang dilalui beberapa hari yang lalu. Dan saya melihat memang baik di Mahkamah Konstitusi dan yang terjadi di KPU adalah bagian yang dapat dipermasalahkan secara administrasi baik di Bawaslu maupun nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara serta sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi nantinya. Jadi memang ini belum berdampak langsung kepada proses pencalonan Gibran, tetapi ini mempertegas, menjelaskan bahwa memang telah terjadi pelanggaran etik yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran. Baik, udah ini tidak ada dampaknya untuk pencalonan Gibran dan juga tidak ada keputusan dari DKPP untuk hukuman atau ada sanksi lebih lanjut terhadap Ketua KPU. Tapi secara undang-undang di hukum administrasi Indonesia, apakah kalau misalkan hal ini terus terjadi dan nanti ada pelanggaran etik lagi, apakah DKPP mempunyai wewenang untuk bisa menonaktifkan Ketua KPU? Kalau DKPP punya wewenang menonaktifkan Ketua KPU dan komisioner lain, iya. Kasus ini sebenarnya harus diikuti dengan penonaktifan dia sebagai anggota KPU atau setidak-tidaknya memberhentikan dia menjadi Ketua KPU. Sebab ini kasus sudah diiringi dengan kasus-kasus lain sebelumnya. Semestinya memang tidak dapat dihindari, Ketua KPU saat ini sudah layak untuk diberhentikan dari berbagai catatan yang berkaitan dengan pelanggaran etik. Makanya DKPP aneh juga itu.
Oke, udah kita akan bahas mengenai kesalahannya. Ini kan kesalahan ini terjadi atau sanksi ini terjadi karena ada proses pemilu yang tidak seharusnya, di mana KPU tidak segera mengubah PKPU yang seharusnya langsung dibahas di DPR dengan alasan reses. Nah, alih-alih menghubungi DPR atau pemerintah malah menghubungi ketua parpol terlebih dahulu. Sebenarnya ini ada dampak hukumnya atau tidak udah? Ya, kalau dilihat kan ada proses tindakan tidak mentaati administrasi ya. Ya. Administrasinya harus komunikasi dengan Komisi 2 dan pemerintah. Tetapi yang dilakukan malah mencoba jalan berbeda dengan menginformasikan kepada ketua-ketua partai. Nah, seharusnya kalau dilihat memang KPU harus menunggu reses selesai dan baru kemudian bertemu dengan Komisi 2. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kebutuhannya ketika itu adalah sesegera mungkin membuka jalan kepada Gibran untuk mencalonkan. Karena sudah sangat dekat dengan batas akhir pencalonan. Di titik itu kita melihat memang ada permasalahan serius yang kemudian dapat berdampak pula kepada proses hukum berikutnya. Jadi apa yang diputuskan DKPP ini dapat menjadi alat bukti yang memperkuat ya, mempermasalahkan pencalonan Gibran baik di Bawaslu maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun apakah kemudian ini akan berdampak kepada sah atau tidak sahnya? Saya akan melihat ini dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Seseorang yang tidak layak menjadi calon, kemudian menjadi calon, sehingga akan banyak suara-suara yang dia peroleh, yang semestinya dia tidak peroleh. Oleh karena itu, dia juga akan dapat berdampak di Mahkamah Konstitusi nantinya. Baik, udah Ferry Amsari, kita akan melihat bagaimana dampak dari sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asyari ke depannya. Terima kasih atas informasinya, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, udah sehat selalu. Sore, sehat-sehat.